Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul New Order yang dirilis pada tahun 2021. Daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film diawali dengan menampilkan beberapa cuplikan yang memperlihatkan situasi di kota Meksiko pada saat masyarakat melakukan penjarahan sehingga kericuhan pun tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya di jalanan dan tokoh-tokoh yang dijarah. Ternyata rumah sakit juga menjadi tempat penjarahan yang dimana pada pasien yang tengah dirawat harus terpaksa dikeluarkan dari ruangan gara-gara masyarakat yang ikut aksi penjarahan terluka. Sungguh keadaan tidak bisa terkendalikan, mayat begitu banyak tergeletak mengenaskan, tapi ironisnya kaum atas sama sekali tidak peduli akan kondisi yang tengah terjadi, pasalnya mereka justru masih menikmati hari-hari bahagianya. Sama seperti yang sedang kita lihat, salah satu keluarga kaya raya sedang melangsungkan pernikahan putri mereka yang bernama Merin, dengan mempelai pria bernama Alan. Para tamu undangan pun tidak lupa memberikan amplop sebagai hadiah pernikahan, tapi tampaknya semua itu diambil alih oleh Rebecca, yaitu ibunya Merin. Tidak lama kemudian datanglah pria tua ke pesta pernikahan Merin, yang dimana pria tua itu merupakan mantan pelayan di rumah tersebut. Dia bernama Rolando. Dirinya datang dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan kepada mantan majikan bahwa istrinya yaitu Elisa tengah sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi karena dirinya tidak mampu membayar biaya rumah sakit, mau tidak mau istrinya harus keluar dari rumah sakit dan dirawat di rumah. Karena merasa mau tidak mau, Rebecca pun memberikan sejumlah uang yang nilainya tidak bisa menutupi kekurangan biaya rumah sakit. Padahal uang itu hasil dari Rebecca patungan bersama dengan sang suami yaitu si Ivan dan anak laki-lakinya yang bernama Daniel serta kerabatnya yang lain. Setelah memberi uang, Rebecca pun langsung pergi kembali ke pesta tanpa mempedulikan Rolando yang masih berada di sana. Tidak lama kemudian Merin pun menghampiri Rolando dan menyambutnya dengan hangat. Di sini Rolando tidak membuang kesempatan untuk menceritakan keluh kesahnya. Merasa iba kepada Rolando yang mempunyai jasa setelah mengurusnya dari kecil, lantas Merin pun pergi untuk meminta bantuan Daniel. Tapi tetap saja uang yang diberikan oleh Daniel masih tidak cukup, oleh karena itu Merin berinisiatif untuk membuka brankas, tapi sandinya telah diganti oleh ibunya. Akhirnya Merin pun memilih untuk memberikan kartu kreditnya kepada Rolando, tapi sayangnya Rolando sudah pergi karena sudah diusir oleh penjaga atas perintah dari Daniel. Merasa bersalah, lantas Merin pun mengajak Christian yang merupakan cucu Rolando untuk mengantar ke rumahnya Rolando. Akhirnya pengantin wanita itu pun pergi dari pesta pernikahannya sendiri. Sementara itu setelah kepergiannya Merin, tamu VIP semakin berdatangan, lantas Rebecca menyuruh Martha untuk mencari Merin. Martha yang merupakan pelayan di rumah Rebecca sekaligus ibu dari Christian langsung mencari di sekeliling rumah, sampai Martha bertanya kepada pas satpam bahwa Merin telah pergi bersama dengan Christian. Merasa khawatir, lantas Martha langsung menelepon putranya untuk mengkonfirmasi, dan benar saja bahwa anak majikannya sedang bersama dengan putranya itu. Dengan sigap Merin menjamin bahwa dirinya tidak akan lama dan akan segera kembali lagi ke pesta pernikahannya. Setelah itu di perjalanan Merin dipersulit karena pemblokiran jalan akibat aksi penjarahan, dan mau tidak mau dirinya harus memutar jalan untuk menuju rumahnya Rolando. Kemudian kembali lagi ke rumah Rebecca yang dimana kali ini kericuhan akan segera dimulai. Pasalnya kelompok orang miskin kini sudah berhasil memasuki kawasan rumahnya Rebecca untuk menjarah barang milik orang kaya yang ada di pesta dan seisi rumahnya Rebecca. Usut punya usut, itu semua bisa terjadi karena berkat bantuannya si satpam penjaga yang telah bersekongkol dengan para kaum miskin. Dirinya membiarkan para penjara memasuki rumah majikan. Keadaan langsung berubah mencekam, para tamu ketakutan karena disandra. Sementara Ivan tergeletak di luar karena terkena tembakan dan Rebecca menjadi sandera untuk menunjukkan keberadaan brankas yang kemudian dibawa oleh si satpam. Semua pelayan di rumah itu melakukan aksi pengkhianatan dan memanfaatkan keadaan itu untuk menjarah barang berharga majikannya, terkecuali dengan Martha yang masih setia kepada majikannya itu. Justru dirinya mencoba untuk membantu para tamu bersembunyi dan memberitahukan Christian untuk tidak kembali di sini karena situasi semakin kacau. Sama halnya dengan Merin yang kini harus merasakan ketegangan berada di jalan yang dipenuhi oleh orang-orang pemberontak yang ricuh menjarah barang-barang. Setibanya di sana Merin pun berjanji akan membawa Elisa ke rumah sakit untuk menjalankan operasi. Karena keadaan di luar sana masih sangat ricuh, mau tidak mau Merin pun harus menginap semalam di rumahnya Christian yang berada di lantai 2. Kembali lagi ke rumahnya Rebecca yang dimana si pemilik rumah atau Rebecca telah tewas dibunuh oleh kepala satpam.
Setelah dirasa rumah itu kosong, Martha pun sontak langsung pergi menuju rumahnya yang dimana di luar sana kericuhan masih terjadi. Kemudian pada keesokan harinya terlihat di media sedang mengevakuasi para korban yang berada di rumahnya Rebecca. Terlihat Ivan baru saja dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Kemudian karena ingin kembali lagi ke rumahnya, lantas Christian pun mengecek keadaan sekitar rumahnya untuk membantu Marin pergi. Tidak lama kemudian datanglah segerombolan tentara yang menyerap Christian di sini. Lantas Christian menjelaskan semuanya kepada para tentara, berharap para tentara akan memberikan perlindungan kepada majikannya itu. Alih-alih mengantar Marin kembali ke rumah, justru para tentara itu membawa Marin ke tempat lain. Yang ternyata tempat itu adalah markas besar militer yang dijadikan untuk menawan para orang kaya yang berhasil diculik oleh para tentara. Usut punya usut, militer di sana ternyata telah melakukan tindakan kejahatan dengan sebuah pengkhianatan terhadap negara, yang dimana masyarakatnya diadu domba sehingga terjadilah kericuhan. Dan sebelum Marin tiba di markas militer, dirinya sempat dijarah juga oleh tentara wanita yang meminta semua barang berharga milik Marin diserahkan kepadanya. Kemudian di dalam markas semua tawanan diperlakukan sangat tidak manusiawi, terlebih para wanita dijadikan pemuas nafsu para tentara biadab. Mereka juga dipaksa untuk membuat video rekaman sebagai bahan untuk meminta tebusan kepada anggota keluarga lainnya termasuk Marin. Di sisi lain, Rolando yang sudah tidak tahan lagi akibat pemblokiran jalan menuju rumah sakit akhirnya memaksakan diri untuk menghadap kembali para tentara, tapi akhirnya Rolando harus tewas ditembak oleh tentara karena memaksa menerobos. Keesokan harinya di sebuah gereja semua masyarakat sekitar berkumpul untuk mendoakan Rolando dan juga Elisa yang dimana mereka meninggal di hari yang sama. Terlihat di sana juga ada Christian bersama ibunya untuk mendoakan mendiang kakek dan neneknya itu. Singkat cerita, tidak terasa 1 bulan telah berlalu, akhirnya Daniel kembali lagi ke rumah orang tuanya yang telah direnovasi. Sang ayah yang masih terbaring sakit pun terlihat dirawat di rumah sendiri dengan bantuan dari 1 orang perawat serta Daniel sebagai anak satu-satunya yang ada. Evan yang masih sakit terus mengkhawatirkan keberadaan putrinya yang telah hilang kurang lebih selama 1 bulan. Akhirnya mereka pun mendapatkan kabar bahwa Marin kini telah diculik dan si penculik meminta sejumlah uang sebagai tebusan untuk Marin. Tanpa memberitahukan kemana mereka harus menebus Marin, akhirnya berkat koneksi ayahnya Daniel dan Alan pergi ke pangkalan militer untuk bertemu dengan jenderal tertinggi yang diduga adalah sahabat karib Ivan. Singkat cerita, beberapa tentara yang menculik Marin pun kembali lagi ke rumahnya Christian untuk menugaskan Christian dan Martha meminta uang tebusan Marin yang telah mereka culik. Akhirnya setelah mendapatkan ID card perizinan bekerja, Christian dan juga Martha bisa kembali lagi ke rumahnya Ivan untuk bekerja sekaligus mengabarkan mengenai tebusan Marin. Sontak Daniel menanyakan siapa pelakunya yang kemudian dirinya mengetahui bahwa ada oknum tentara yang menculik adik kesayangannya itu. Kemudian Daniel pun memberitahukan semua yang menimpa Marin dan sang ayah menyetujui berapapun jumlah uang yang diminta oleh si penculik guna menebus Marin. Semuanya pun sepakat termasuk suaminya Marin yang ingin istrinya segera kembali, dan akhirnya Martha memberikan sejumlah uang kepada oknum tentara yang bertugas menculik Marin. Tapi sepertinya mereka tidak bisa kemarin begitu saja karena nominal yang diminta sebelumnya itu hanyalah uang muka saja. Lantas mereka meminta 1 juta pesos sebagai tebusan akhir untuk Marin. Mau tidak mau keesokan harinya Martha dan Christian kembali lagi ke rumahnya Ivan yang dimana mereka memberitahukan Daniel bahwa Marin belum bisa dibebaskan dan para penculik meminta kembali sejumlah uang untuk membebaskan Marin. Karena merasa kesal, akhirnya diambil melaporkan Martha dan juga Christian kepada jenderal sebagai orang yang telah bersekongkol dengan para penculik untuk menahan Marin. Dan di sini drama pun dimulai, si jenderal tentara itu langsung turun tangan untuk menangani kasusnya si Marin dan menahan Martha yang entah dibawa kemana, sementara Christian ditahan di rumahnya sendiri. Tidak lama kemudian sang jenderal tiba di markas besar untuk membebaskan Marin yang dimana korban yang lainnya sedang menghadapi eksekusi mati di luar markas. Tidak hanya para korban tetapi tentara yang menculik Marin pun dieksekusi mati karena telah melakukan tindakan bodoh dengan menculik anak dari kolega jenderal tentara. Singkat cerita, Marin dibawa kembali ke rumahnya Christian oleh oknum tentara, yang dimana ternyata Marin ditembak mati oleh si oknum tentara dan Christian sendiri dijadikan kambing hitam sebagai pelaku pembunuhan Marin, dengan dipaksa memegang pistol yang digunakan untuk menembak Marin. Tidak hanya itu, Christian ditembak mati oleh si oknum tentara dan jenderal tentara sendiri kini mengarang cerita palsu mengenai kematiannya Marin.
Singkat cerita, tibalah saat di mana acara eksekusi mati pun berlangsung. Di tempat itu semua orang yang menjadi kambing hitam dikumpulkan untuk menjalani eksekusi mati, termasuk Martha yang ternyata sebelumnya sudah disiapkan untuk menjalani eksekusi mati. Di sana juga disaksikan langsung oleh Ivan sebagai ayah dari Merin korban penculikan yang sebenarnya dilakukan oleh para militer negara itu sendiri. Kemudian film ini pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.